Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut pada latihan soal, mulai dari posting buku besar. Ini nanti buatlah buku besar, neraca saldo, neraca lajur sampai pada laporan keuangan. Jadi ceritanya di sini ada Tuan Rafli pada bulan Oktober 2015. Dia melakukan kegiatan di kantor KAP Rafli Akuntan dan Rekan, di mana transaksi yang terjadi tampak sebagai berikut. Jadi mulai tanggal 1 Oktober sampai tanggal 28 Oktober 2015 itu adalah transaksi di KAP Rafli. Berarti kita harus membuat jurnalnya dulu kan, pertama langkah awalnya. Namun di sini kita sudah dibuatkan jurnal umumnya gitu, karena kita fokusnya pada membuat buku besar. Nah di sini ini juga sudah disediakan ada nama dan nomor rekening yang telah dibuat. Jadi sebenarnya kita juga bisa melihat dari sini aja. Jadi nama rekening-rekening apa saja yang nantinya akan kita pakai gitu ya. Ini saja. Kemudian juga kita harus memperhatikan nomor rekening. Oke, lanjut ke jurnal umum. Karena di sini sudah disediakan jurnal umumnya, maka kita nggak perlu lagi menuliskan atau membuat jurnal pada tiap transaksi. Sekarang kita coba amati saja ya untuk jurnal umum. Di sini Oktober 2015 tanggal 1 ini kas pada modal. Nah, ini ref ini ya, referensinya. Ini diisi dengan nomor rekening. Lihatnya di mana? Di sini. Kas kan di sini. Nomornya 111. Kemudian untuk modal ini nomor rekeningnya 301. Nih ya, bener ya, sebesar 10 juta. Nah, ini keterangannya adalah setoran modal awal. Kemudian untuk perlengkapan kantor nomor rekeningnya 131 sebesar 1.500.000, peralatan kantor sebesar 3 juta. Kemudian pada kas sebesar kreditnya 4.500.000, yaitu keterangannya pembelian secara tunai. Nah, ini nanti silahkan dipelajari ya kalau misalkan pengen tahu lebih detail gitu mengenai penjurnalan dalam kasus ini. Dan sekarang kita fokusnya pada soal nomor 2. Kan kita disuruh buat buku besar. Karena ini jurnalnya sudah dibuatkan, maka kita tinggal posting jurnal ke buku besar. Caranya bagaimana? Nah, ini titik-titik ini di sini ini diisi dengan nama akun atau rekening. Ingat kalau buku besar itu adalah pengelompokannya berdasarkan akun. Kita ambil satu contoh, kita ambil akun kas ya. Nomor rekeningnya tadi kan 111. Kemudian kita cari di sini rekening kasnya itu di transaksi tanggal berapa saja gitu ya. Ternyata ada di ini. Kas itu Oktober ya. Oktober tanggal 1. Nah, sedangkan yang ditulis itu adalah keterangannya. Nih, ya, ada kas kan di sini keterangannya setoran modal awal. Jadi yang kita tuliskan di sini setoran modal awal. Letaknya di mana? Di debit atau di kredit? Nah, ini di debit ya. 10 juta di debit. Berarti di sini diisi 10 juta. Jangan lupa saldo, karena ini nantinya akan kita postingnya tuh ke neraca saldo. Jadi jangan lupa diisi saldonya. Berarti saldonya sebesar ini 10 juta. Lagi kita cari lagi di sini, kita teliti lagi di transaksi berapa. Oh, ternyata di transaksi tanggal 2 ada ini pembelian secara tunai kas sebesar 4.500.000 di sisi kredit ya. Tadi tanggal 2
pembelian secara tunai. Di sisi kredit kan sebesar 4.500.000. Berarti saldonya tinggal 10 juta dikurangi 4.500.000. Berarti tinggal berarti tinggal 4 juta. Ini usahakan rapi ya, nanti 4.500.000. Lagi nih, di transaksi tanggal berapa lagi yang ada kas? Oh, ternyata di transaksi tanggal 6 untuk pembayaran sewa. Pengeluaran kas di kredit. Nah, ini 6 pembayaran sewa. Pembayaran sewa tadi di kredit ya sebesar 1 juta. Berarti saldonya nambah atau berkurang? Ini salah ini. Ini dikurangi harusnya ini 5.500.000. Kemudian dikurangi ya, karena ini sisi kredit mengurangi. Berarti di sini 4.500.000. Begitu sampai nanti sampai pada transaksi yang paling ini ya, kas ada di tanggal 28. Berarti nanti di sini tanggal 28. Ini berarti apa? Pelunasan piutang. Pelunasan piutang 3.500.000 di sisi debit. Sampai ketemu nanti di sini neraca saldo akhir. Ya, kalau nanti sama dengan saya berarti saya ketemunya 11.800.000. Silahkan diisi sampai selesai nama akunnya, rekeningnya. Berarti nanti setelah kas di sini ada piutang usaha. Aduh, kepencet lagi, maaf. Ini mana? Piutang usaha. Lihatnya dari mana? Nah, lihatnya dari sini aja nggak masalah. Nih ya, pedomannya dari sini. Nah, oke. Kalau sudah selesai di posting ke buku besar, kita lanjut ke neraca saldo. Ini namanya aja neraca saldo ya. Berarti nanti yang diposting di sini juga saldo akhir. Nah, di sini nama rekening, berarti nama tiap-tiap rekeningnya. Jangan lupa nomor rekening. Tadi satu-satu tadi adalah kas. Kita lihat saldo terakhirnya dia di mana. Ini ya, 11.800.000. Dia di sisi debit. Kemudian piutang usaha. Tadi nomor rekeningnya berapa? 121. Sampai akhir ya, sampai akhir silahkan diisi. Ini nanti saldonya juga disesuaikan. Nah, kalau udah di neraca saldo, nanti ketemunya antara sisi debit dengan sisi kredit itu harus sama. Cluenya punya saya itu ketemu sebesar 25 juta. Berarti ini juga harus 25 juta. Gitu. Oke. Setelah neraca saldo, kita masuk pada neraca lajur atau kertas kerja. Nih ya, untuk neraca saldo, neraca lajur ini berarti kita pindahkan lagi tadi yang dari neraca saldo ini ya, kasnya ini nanti penyesuaian masih nanti.
Berarti nama kolomnya itu ada nama rekening, neraca saldo sebelum penyesuaian, ini sama ini debit sebelah kiri, ya kredit sebelah kanan. Ini penyesuaian masih kita hindari dulu. Neraca saldo setelah penyesuaian ini juga masih ini ya, karena nanti tidak ada penyesuaian, maka nanti yang dari kolom ini dipindah ke sini lagi gitu. Nah, kemudian di sini ada laba rugi dan juga neraca. Berarti nanti juga harus mulai paham lagi akun-akun mana saja yang masuk di dalam laba rugi dan akun-akun mana saja yang masuk di akun neraca. Contohnya kas, tadi kita kan ketemunya di sisi kas itu kan debit 11.800.000. Ini saya kasih bocoran ya. Karena ini tidak ada penyesuaian, maka dia tetap 11.800.000. Kemudian ini laba ruginya dia ini nggak masuk di laba rugi ya. Kalau kas itu masuknya di neraca. Tulis lagi sebesar 11.800.000. Gitu. Perlengkapan kantor. Kalau saya ketemu 2.250.000 si debit. Ini nanti juga sama, ditulis 2.250.000 gitu. Pokoknya nanti yang masuk di laporan di sini ya, di laba rugi itu mulai ini pendapatan jasa, beban gaji, beban air, listrik, telepon, beban sewa kantor, dan beban lain-lain itu sudah masuk di sini laporan laba rugi. Sedangkan yang lain ini nanti masuk di neraca gitu. Nah, nanti ini nanti ya kalau sudah di total. Ini totalnya berapa? Ini yang sisi kreditnya ini totalnya berapa, dihitung juga. Ini pun juga totalnya berapa, harus balance totalnya berapa, baru nanti ketemu labanya. Ini sebenarnya labanya bukan di sini ya, nanti ketemunya tapi nanti di sini gitu. Ini nanti ikuti saja prosesnya, nanti akan ketemu nanti laba. Dan sekarang kita masuk kepada laporan laba rugi. Ini ya, laporan laba rugi. Ini udah ada nama akunnya, bentuknya seperti ini, cara penulisannya. Tinggal masukkan angka-angkanya saja, pindahkan saja. Jadi kalau untuk pendapatan jasa nanti dicari di sini ya, pendapatan jasa sini berapa. Nah, kalau saya ketemunya 13.500.000. Kemudian nanti tinggal ini juga diisi, baru ketemu laba usaha. Nah, untuk yang perubahan ekuitas ini dilewati dulu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa kalau mau masukin angkanya di sini, tapi nanti nggak akan ketemu modalnya yang sama, karena memang ada kesalahan sedikit ya, tapi sebenarnya nggak terlalu masalah juga. Ini dilewatin aja yang ini. Baru kemudian yang paling akhir, yang sangat ini adalah laporan posisi keuangan yang sangat dibutuhkan oleh investor. Nanti juga gitu. Aset lancarnya ya, kasnya nanti dilihat lagi berapa tadi ya, 11.800.000. Perlengkapan kantor berapa, ini di total. Akhirnya antara aktiva dengan pasiva ini nanti harus balance. Dan dari sekian tahapan-tahapan tadi, ini adalah produk akhir yang kita harapkan atau yang kita buat gitu. Ini nanti tinggal diisi, ngambil dari ini ya, sebelum-sebelumnya gitu. Nah,
Nanti kalau misalkan UTS ya kalian bikin sendiri kayak gini. Ini hanya untuk mempermudah ataupun pengenalan bagi adik-adik yang basicnya non akuntansi. Dan untuk selanjutnya berarti materinya sudah saya share di Google Classroom, silahkan dicek, nanti silahkan di print. Kemudian nanti saya buatkan kolom tugas di Google Classroom. Nah, ini tadi kan di print. Kalau udah di print, ini di foto, ditulis ya, ini dilengkapin dulu, difoto, kemudian dikirimkan dalam bentuk PDF ya, diurutkan, jangan lupa nama filenya, nomor absen, dan nama mahasiswa. Oke, sekian dari perkuliahan kita hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum.